Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Analisis stres kerja karyawan PT Telkom Indonesia Witel Karawang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Resmini, mahasiswa manajemen Universitas Buana Perjuangan. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai stres kerja. Setiap perusahaan memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda-beda terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya, guna untuk mencapai produktivitas kerja karyawan. Menurut Ardana, sumber daya manusia sangat penting dimiliki oleh suatu perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia. Untuk mencapai produktivitas sumber daya manusia, terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu motivasi kerja. Faktor yang kedua, disiplin kerja. Faktor yang ketiga, prestasi kerja. Dan faktor yang keempat, stres kerja. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai faktor stres kerja. Stres kerja, menurut Mendelssohn, stres akibat kerja yaitu di mana stres merupakan suatu ketidakmampuan pekerja untuk menghadapi tuntutan tugas dengan akibat suatu ketidaknyamanan dalam kerja. Stres kerja muncul saat karyawan bekerja di bawah tekanan, tuntutan, ketidakjelasan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan, tidak ada dukungan fasilitas untuk menjalankan pekerjaan, kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas, serta tugas-tugas pekerjaan yang saling bertentangan. Menurut Rifai, stres kerja diukur dengan indikator sebagai berikut. Indikator yang pertama yaitu tekanan atau desakan waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tidak cukup, sehingga pekerjaan selesai tidak sesuai pada waktu yang ditentukan. Faktor yang kedua yaitu beban kerja yang berlebihan. Berlebihan secara kuantitatif maupun kualitatif. Tugas yang berlebihan secara kuantitatif terjadi bila penyelesaian suatu pekerjaan dalam waktu yang singkat. Sedangkan tugas yang berlebihan secara kualitatif apabila tuntutan pekerjaan lebih tinggi daripada pengetahuan dan keterampilan pekerja. Indikator yang ketiga yaitu spesialisasi pekerjaan. Pada pekerjaan yang rutin dan sempit, para pekerja sulit untuk mempersepsikan pekerjaannya, sehingga pekerjaan menjadi tidak menarik dan membosankan. Indikator yang keempat yaitu konflik antar pribadi atau antar kelompok. Tekanan yang diciptakan oleh individu atau oleh kelompok yaitu kurangnya dukungan sosial dari atasan atau rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, khususnya di antara para karyawan yang memiliki kebutuhan yang tinggi. Kemudian, indikator yang kelima adalah kondisi kerja yang kurang baik. Penerangan yang kurang baik, bising, terlalu dingin atau panas, dan polusi udara akan dapat memicu terjadinya stres.
Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan metode analisis data kualitatif. Nah, dalam penelitian ini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Kegiatan kedua yaitu model data, merancang dan merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung dalam bentuk yang praktis. Kemudian yang ketiga yaitu verifikasi atau kesimpulan dari penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 2. Yang pertama, data primer melalui observasi dan wawancara dengan karyawan. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Data ini diperoleh melalui studi literatur. Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang responden, terdiri dari 8 orang informan utama dan 2 orang triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Karakteristik informan. Di tabel ini terdapat 8 data informan utama. Di sini terdapat usia, masa kerja, tingkat pendidikan, dan juga jabatan. Selanjutnya yaitu karakteristik triangulasi. Terdapat 2 triangulasi dengan jabatan sebagai asisten manajer dan off to sales engineer. Gambaran stres kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran stres kerja karyawan Telkom Witel Karawang. Sebelum peneliti menganalisis gambaran stres kerja, peneliti mencari tahu dulu bagaimana kondisi ruangan kerja dan semua kegiatan karyawan yang dilakukan oleh karyawan Telkom Witel Karawang. Hasil penelitian. Jadi, penyebab stres kerja karyawan unit Biges PT Telkom Witel Karawang yaitu yang pertama, tekanan target. Berdasarkan wawancara, mayoritas karyawan merasa mendapat tekanan dari perusahaan apabila belum mencapai target. Hal ini sesuai dengan wawancara triangulasi yang menyatakan bahwa perusahaan akan lebih menekan karyawan yang belum mencapai target pada akhir bulan. Kondisi ini yang membuat karyawan mengalami stres kerja. Namun, selain itu, perusahaan juga membantu karyawan untuk menentukan strategi marketing agar karyawan dapat mencapai target penjualan. Kemudian, penyebab stres kerja yang kedua yaitu konsultasi yang tidak efektif. Tidak adanya konsultasi yang efektif bagi karyawan dapat mempengaruhi tingkat stres karyawan. Berdasarkan wawancara dengan triangulasi, karyawan unit Biges Telkom Witel Karawang mempunyai agenda khusus yaitu rapat intern yang rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Nah, rapat ini berfungsi untuk mengurangi masalah yang dialami karyawan. Jadi, semua masalah yang dialami karyawan dapat disampaikan saat pertemuan untuk didiskusikan bersama dan untuk mencari solusi yang tepat. Penyebab stres kerja yang ketiga yaitu konflik antar karyawan. Penyebab yang memungkinkan karyawan menjadi stres kerja biasanya berasal dari lingkungan non-fisik. Dalam hal ini, lingkungan non-fisik bisa disebabkan hubungan yang tidak serasi antar karyawan yang bersangkutan dengan teman sesama pekerja maupun karyawan dengan atasan. Nah, berdasarkan dengan wawancara triangulasi,
bahwa karyawan Bigkes Telkom Karawang selalu mengedepankan tim yang solid, yang speed, dan juga smart. Jadi ketika ada permasalahan antar karyawan maupun karyawan dengan atasan, selalu didiskusikan, juga dicari solusi permasalahannya. Menurut para ahli, ada beberapa cara yang dapat mengatasi stres kerja. Yang pertama, yaitu mencari tahu penyebab stres kerja, kemudian menentukan prioritas kerja, fokus pada tugas pribadi, mengkomunikasikan masalah, membuat tempat kerja menjadi nyaman, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, berolahraga, kemudian hiburan, dan juga liburan. Nah, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.